Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kurikulum Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila yang beranggotakan Ulfatul Karimah dan Irwanti. Oke, yang pertama kali akan kami bahas adalah mengenai apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Nah, kurikulum Merdeka ini adalah Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika kedua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai. Selanjutnya mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, implementasi Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbud riset untuk menciptakan SDM yang unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya perbaikan. Yang pertama adalah perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Yang kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan, perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya, melakukan perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Selanjutnya tentang perbedaan kurikulum Merdeka dengan Kurtilas di tiap jenjang pendidikan. Yang pertama, kita bisa lihat bersama-sama di jenjang sekolah dasar. Pada Kurtilas untuk mata pelajaran IPA dan IPS karena terdapat pemisahan pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum prototipe ini, kedua mata pelajaran digabung menjadi satu mata pelajaran, yaitu IPAS, dengan bertujuan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan di level sekolah menengah pertama. Selanjutnya di sekolah menengah pertama sendiri, perbedaan ini mencolok pada Kurtilas dan kurikulum prototipe sendiri. Karena pada mata pelajaran informatika, jika sebelumnya lebih bersifat pilihan, maka pada kurikulum prototipe ini mata pelajaran ini dianggap menjadi pembelajaran yang wajib untuk diikuti setiap mahasiswa atau siswanya. Selanjutnya sekolah menengah atas. Nah, pada sekolah menengah atas ini perbedaan. Pada Kurtilas, siswa harus memilih jurusan sementara. Maka pada kurikulum prototipe ini pemilihan jurusan atau peminatan dimulai saat siswa memasuki kelas 11 yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi di antara wali kelas, guru BK, serta orang tua. Selanjutnya struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka ini memiliki 2 struktur khusus, yakni yang pertama kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan kegiatan yang bersifat proyek baik secara perseorangan maupun kelompok yang proses penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah maupun tenaga pendidik tiap mata pelajarannya. Yang kedua ada kurikulum Merdeka juga memiliki perbedaan dalam hal waktu atau jam pembelajaran. Jika pada Kurtilas lebih menghitung jumlah jam pembelajaran berdasarkan hitungan minggu, maka di kurikulum prototipe ini menghitung jam pembelajaran berdasarkan tahun. Nah, yang terakhir, dengan waktu jam pembelajaran yang berdasarkan tahun ini akan memudahkan pihak sekolah untuk mengatur aktivitas pembelajaran. Contohnya sebagai mata pelajaran yang belum diajarkan pada semester genap, ini bisa diajarkan terganjil. Demikian pula sebaliknya, menyesuaikan jam pelajaran setiap tahunnya. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat alasan mengapa meninggalkan Kurtilas dan beralih ke kurikulum Merdeka. Yang pertama tentunya miskonsepsi kompetensi, yang kedua ada tuntutan yang terlalu tinggi, dan yang terakhir ada batasan waktu yang terlalu kaku. Nah, lalu apa saja sih kelebihan dari kurikulum Merdeka? Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Yang kedua lebih merdeka, dan yang terakhir adalah lebih relevan dan interaktif. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau
menempuh pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sedangkan kegiatan mahasiswa yang dapat dilaksanakan di luar kampus ini seperti contohnya ada magang, KKN tematik, mengajar di sekolah, dan teman-teman bisa lihat sendiri di slide presentasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama adalah untuk menerapkan berbagai kerjasama bersama mitra agar dapat melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua ada evaluasi pedoman magang atau praktek kerja, KKN tematik, dan penelitian mengajar di sekolah serta yang lainnya pada sistem menjamin mutu untuk mendukung kurikulum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Yang ketiga ada untuk menyusun panduan kurikulum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya kegiatan yang dapat dilaksanakan di luar kampus seperti praktek kerja, KKN, penelitian atau riset, dan mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya apa profil pelajar Pancasila? Nah, pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, dan kreatif. Lalu penanaman pada profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap individu pelajar. Pancasila adalah satu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan memiliki setiap pelajar Indonesia. Sebagai acuannya, profil pelajar Pancasila ini dimaksudkan untuk penguatan karakter bangsa, menyiapkan generasi masa depan yang unggul dan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya bisa kita lihat di slide tentang ciri-ciri pada pelajar Pancasila yang tadi juga sudah kami jelaskan di slide sebelumnya, dan mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.